Swastiastu. Iya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali eh, selang beberapa bulan yang lalu Bu ya. Kita ketemu lagi dan mudah-mudahan ini adalah semester yang terakhir untuk penyelesaian studi Bapak Ibu. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan coba membuat lagi rencana kaitannya dengan penyelesaian tugas Bapak Ibu. Suara saya bisa didengar, Bu? Bisa, Bisa, Pak. bisa, Pak. Oke. Sudah dibuka semua ininya, Google Classroom-nya. Ya, di Google Classroom itu saya lihat baru ada belum cukup 10 ya, yang sudah belum cukup, masih 10 orang yang sudah link ke Google Classroom. Karena di Google Classroom itu ada dua hal yang perlu kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah terkait dengan RPS, kemudian yang kedua terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan yang harus diketahui atau harus dilakukan oleh para mahasiswa khususnya di semester 3 ini. Karena saya ini ada kendala sedikit di laptop, sehingga untuk menayangkan apa yang saya akan jelaskan, mungkin bisa langsung dilihat di ininya, di Google Classroom-nya. Yang intinya bahwa ada beberapa hal yang perlu dipahami karena adanya beberapa sistem yang berubah. Karena memang untuk pertemuan hari ini adalah belum masuk ke materi, ini masih diskusi tentang kontrak perkuliahan. Kemudian yang kedua adalah diskusi dengan sistem yang kita gunakan di dalam perkuliahan ini. Jadi yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sistem perkuliahan kita ini secara dokumen tetap kita memakai sistem blended. Karena kalau sistem daring 70% ke atas itu berarti itu harus ada izin dari Kemendikbud terkait dengan sistem jarak jauh. Jadi kita mencoba supaya kita istilahnya bukan menganut sistem jarak jauh, tetapi memakai ini sebagai suatu media komunikasi, di mana media komunikasinya 50-50, 50% luring dan 50% daring. Jadi untuk sesi pertama ini kita masih daring semua sampai UTS. Ya, sampai UTS kita daring, kemudian setelah UTS kita mencoba untuk luring. Artinya teman-teman berkumpul di kampus, kemudian nanti di luring itu ada semacam hybrid ya. Hybridnya itu adalah mungkin ada di antara teman-teman yang tidak sempat ke kampus, itu bisa kita kirimkan link Zoom untuk mengikuti perkuliahan di kampus. Begitu juga misalnya kalau dosen berhalangan ke kampus, dia memakai hybrid, artinya dia memberikan kuliah dari tempat di mana mereka jauh jauh dari kampus, ataukah mungkin ada halangan ke kampus, jadi dia bisa juga memberikan kuliah dengan konsentrasi di kampus. Jadi kita tinggal pasang kamera untuk memantau seluruh teman-teman yang hadir. Kemudian mungkin ada satu dua yang tidak bisa hadir, jadi itu juga menggunakan hybrid, diberikan link. Kemudian yang berikutnya juga bahwa mungkin 50% itu dalam waktu kondisi tertentu itu bisa aja, artinya dirubah dari luring ke daring ya, dari luring ke daring. Tapi tentu kita menggunakan tetap informasinya atau sumber informasinya itu
dari sumber informasi yang sama. Nah, itu yang barangkali yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sistem, kita masih menggunakan Google Classroom untuk kepentingan prodi dan kepentingan untuk bisa berkomunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain melalui chat atau melalui kalau yang terkait dengan materi, mungkin nanti teman-teman bisa buka di Google Classroom-nya dosen, di mana dosen itu sudah mengupload tugas teman-teman, kemudian tugas teman-teman bisa diintip-intip oleh mahasiswa ketika dosen itu sudah memasukkan materinya ke uh, Google Classroom-nya. Ya, jadi itu masih masih ini lebih lebih, lebih fleksibel. Tetapi kalau kita sudah menggunakan Sevima itu ketat karena kita tidak bisa lagi ngintip-ngintip karena masing-masing personil yang menggunakan Sevima itu punya akun masing-masing. Sedangkan di Google Classroom eh, apa namanya kelas ininya Google Classroom-nya aja ini cuma satu akun, misalnya saya dengan Ibu Sarifah, Ibu Iva itu satu akunnya. Jadi dosen itu bisa saling mengintip seperti apa tugas-tugas yang mereka berikan kepada mahasiswa. Tapi kalau di Sevima enggak bisa seperti itu lagi. Jadi itu tetap kita memakai kemudian untuk mengakomodir teman-teman yang terlambat registrasi, ya, yang terlambat registrasi itu yang semestinya yang bisa kuliah ini adalah yang sudah registrasi. Jadi kalau di Sevima itu tidak ada toleransi. Jadi kalau belum membayar, belum melunasi kewajiban cicilan pertamanya itu belum bisa terdaftar di Sevima. Jadi dianggap itu tidak ketika jadwal itu sudah dimasukkan di Sevima, berarti sejak itulah dihitung mulai kuliah pertama dan kedua dan seterusnya. Nah, sementara kebijakan kita mungkin kita pakai standar 75% kehadiran. Jadi kalau 75% dari 16 kali tatap muka, berarti 75% itu sekitar antara 8 ya, antara berapa? Antara 10 kali ya. Antara 10 11 itu memenuhi kriteria 75%. Berarti kalau tidak hadir 4 kali, berarti dianggap itu sudah di bawah kehadiran 75%. Berarti Devima akan menolak hasil pekerjaan mahasiswa yang mungkin berupa UAS atau UTS. Ini agak ketat teman-teman. Nah, oleh karena itu diharapkan bahwa sistem yang baru ini yang baru kita lakukan nanti akan dibantu oleh Mbak Bia karena mungkin ada hal-hal yang sifatnya teknis itu bisa dibantu. Katakanlah misalnya bagaimana cara mengupload tugas, bagaimana cara eh, membuat daftar hadir, dan bagaimana cara mengisi apa namanya research study dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi tapi kami tetap berusaha bahwa selama ada bukti dokumen kehadirannya di Google, karena Google ini kan sifatnya administratif, Bapak Ibu ya. Kalau yang untuk kegiatan proses pembelajaran ya kita masih memakai Zoom atau Google Meet. Nah, apa namanya Zoom juga sudah terintegrasi dengan Google Classroom. Jadi itu bisa jadi ketika Bapak Ibu presentasi itu dokumennya di Google
Classroom, tetapi untuk performance-nya itu nanti kita amati lewat Zoom. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan hal yang penting juga harus dipahami bahwa ada perubahan di dalam rancangan pembelajaran yang biasa disebut dengan RPS. Jadi RPS-nya sudah dilihat Bapak Ibu ya. Saya sudah kirim di Google Classroom. Nanti kalau ada yang belum dapat nanti di Japri aja saya. Siapa yang belum ada ininya RPS-nya. Karena di RPS itu ada 10 komponen yang di antara 10 komponen itu ada beberapa komponen yang harus dipahami. Yang pertama adalah kaitannya dengan kalau identitas mata kuliah saya kira tidak ada masalah kan itu sangat administratif. Kemudian yang kedua adalah deskripsi mata kuliah. Yang deskripsi mata kuliah sebenarnya ini mengarahkan kepada mahasiswa untuk bisa belajar sesuai dengan tujuan yang ada di dalam deskripsi itu. Nah, deskripsi itu kan sifatnya sangat singkat sekali. Nah, oleh karena itu, deskripsi itu akan dikembangkan di dalam CPMK, kemudian ditambah dengan sub CPMK. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah itu adalah CPL yang dititipkan sama mata kuliah. Nah, CPL itu berdasarkan dengan KKNI, itu ada 4 komponen. Ada pengetahuan, ada sikap, kemudian ada keterampilan umum, dan ada keterampilan khusus. Yang sudah given, yang sudah ditentukan oleh pemerintah adalah yang terkait dengan CPL sikap dan CPL keterampilan umum. Nah, itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian untuk pengetahuan dan keterampilan khusus itu adalah kaitannya dengan hasil kesepakatan Prodi TP. Jadi ada asosiasi program studi teknologi pendidikan seluruh Indonesia yang disebut dengan singkatan APSTPI. Nah, dari keempat CPL ini tentunya itu diringkas menjadi satu CPMK. Jadi satu CPMK itu bisa berisi ada pengetahuan, ada keterampilan khusus, atau ada keterampilan umum dan sikap. Jadi itu bisa tergambar di situ. Jadi yang jelasnya yang mewakili sikap itu adalah redaksi-redaksi yang misalnya ada kata-kata bertanggung jawab. Ya, itu sudah kemudian apa namanya artinya dia memberi pengetahuan sesuatu adalah bukan karena hasil ciplakan atau bukan karena mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu adalah dari dirinya, padahal itu adalah dikutip, tetapi kutipannya itu tidak dinyatakan di dalam redaksi apa yang dideskripsikan itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu mungkin nanti kalau membaca CPMK itu mungkin mengatakan bahwa wah, ini tidak pas ketemu dengan pokok bahasan atau topik, karena yang menjadi pegangan kita di sini untuk kita realisasikan adalah bukan dilihat dari rumusan CPMK-nya. CPMK itu hanyalah memberikan inspirasi pada dosen-dosen untuk mengembangkan topik-topik yang ada di dalam sub pokok bahasan itu untuk dielaborasi. Nah, yang paling penting di dalam RPS ini adalah yang perlu diamati adalah yang topik-topik yang ada di pokok bahasan dan yang ada di skenario pembelajaran. Yaitu mulai dari tatap muka 1 dan tatap muka 16. 8 dan 16 itu adalah kegiatan UTS dan kegiatan UAS. Nah, untuk kegiatan UTS dan UAS itu bukan lagi dalam bentuk soal essay atau soal multiple choice. Jadi tidak akan diberikan lagi seperti itu, tetapi semua tugas UTS atau UAS itu
adalah dalam bentuk project. Kalau di pengetahuan itu pada level create. Maaf Bapak Ibu ya, agak ada gangguan batuk-batuk sedikit. Nah, jadi itu yang apa namanya, yang kita perlu komunikasikan bahwa kaitannya dengan eh, RPS ini itu konsentrasinya ke apa namanya, ke topik atau yang ada di skenario. Di skenario itu tatap muka pertama itu adalah kita berbicara, berdiskusi tentang orientasi dan kontra perkuliahan. Nah, orientasi dan kontra perkuliahan itu tentunya tak lain dan tak bukan adalah yang ada di dalam RPS. Nah, yang ada di dalam RPS itu intinya adalah terkait dengan 13 topik. Ada 13 topik yang akan dibahas di dalam RPS itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada sekitar eh, lebih 20 orang, berarti paling tidak ada satu kelompok itu 2 orang. Saya memberikan kemudahan untuk ada yang dipilih. Dipilih dari 13 itu menjadi tinggal yang menjadi kewajiban oleh teman-teman membuat 10 makalah. Nah, 10 makalah ini tentunya dibagi ke dalam kelompok 1 sampai kelompok kelompok 10 ya. Ya, jadi dibagi kepada kelompok 1 dan sampai kelompok 10. Nah, yang punya hak prerogatif untuk mengatur ini adalah teman-teman ketua ketua kelas. Jadi yang jelasnya pertemuan berikut atau pertemuan kedua itu teman-teman sudah mulai mempresentasikan makalah dengan slide-nya ya, mulai mempresentasikan makalah dan slide-nya. Nah, dalam konteks ini urutan-urutan penyajian makalah itu tetap berurut. Jadi mungkin ada yang misalnya sudah dibagi tugas, saya mengambil topik ketujuh. Nah, saya ini adalah kelompok 5 misalnya. Nah, kebetulan yang apa namanya, yang mempresentasikan itu adalah kelompok 3 misalnya. Kelompok 3 berhalangan, jadi tidak bisa bahwa siapa yang sudah bikin itulah yang melakukan presentasi. Jadi diusahakan kecuali ada sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi tetap secara sistematis urutan makalah itu sesuai dengan urutan topik. Mulai dari topik 1 yaitu di pertemuan 2 sampai topik yang ke-13 yang dipresentasikan di pertemuan ke-15. Jadi 15 itu adalah untuk teman-teman yang di kelompok 10 ya, di kelompok 10 atau di kelompok mana. Yang jelas saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan 3 topik yang tersisa dari 13 topik itu. Jadi saya juga punya bagian 3 topik, ya terserah nanti apa yang sudah dipilih. Jadi saya tidak memilih topik ini yang saya akan presentasikan, tapi Bapak Ibu lah yang lebih duluan menentukan 10 topik itu untuk dipresentasikan setiap tatap muka. Ya, jadi kalau mungkin selang-seling nanti misalnya pertemuan ke-5 saya membahas topik yang tidak dipilih oleh teman-teman dan seterusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian 3 hari kemudian, yaitu tepatnya hari Rabu, itu sudah ada. Jadi komunikasi yang kita pakai adalah di Google Classroom ya, karena kalau pakai WA, terkadang WA itu banyak yang ketindis, tenggelam, sehingga tidak sampai
apa namanya informasinya. Jadi kalau di Google Classroom kan tidak ada informasi lain kecuali dengan kepentingan kepentingan perkuliahan. Jadi seperti itu Bapak, nah, Ibu sekalian ya, terkait dengan kontrak kita adalah 10 topik makalah yang diambil dari eh, skenario yang ada atau diambil dari pokok bahasan. Jadi bukan jadi itu. Kemudian yang kontrak berikutnya juga itu adalah terkait dengan tugas-tugas ya. Yang saya sudah sebutkan bahwa semuanya sudah berbasis proyek. Cuma ada yang proyek sifatnya parsial, ada sifatnya menyeluruh. Nah, kira-kira kalau TIK itu ya tinggal eh, misalnya proyeknya berkaitan dengan bagaimana memfasilitasi berbagai platform yang digunakan di level sekolah SD atau SMP atau SMA ataupun mungkin bisa di perguruan tinggi. Nah, sebenarnya apa namanya mata kuliah cyber ini itu tidak jauh dengan artinya memang agak tumpang tindih dengan pengembangan media, dengan TIK, kemudian dengan cyber ini sendiri. Nah, cyber itu uh, intinya itu adalah ada kegiatan e-learning, ada kegiatan mobile learning, ada kegiatan uh, apa namanya imigrasi dari uh, paperful ke paperless. Jadi kita bisa melihat bahwa di cyber itu ada kegiatan yang berkaitan dengan masalah proses pembelajaran, ada yang berkaitan dengan proses pemanfaatan media, ada yang berkaitan dengan proses evaluasi, dan ada yang berkaitan dengan proses elaborasi atau korporasi ya atau kooperatif. Jadi sebenarnya itu tidak jauh. Kalau saya ditanya, kira-kira apa sih bedanya antara TIK dengan cyber dengan uh, pengembangan media dan sumber belajar. Nah itu ada tumpang tindih. Kalau bicara pengembangan media berarti mau berbasis internet, mau berbasis konvensional itu masuk di wilayah itu. Tapi ketika kita berbicara mengenai cyber, berarti kita berbicara tentang fasilitas internet, berbicara tentang infrastruktur. Nah, terkadang infrastruktur ini kan belum merata kualitasnya antara kota dengan pedesaan. Nah, kemudian di sisi lain juga ini cyber education ini sebenarnya itu lebih ke MOOC, jadi masif open open source course ya. Nah, jadi sifatnya bisa sampai ratusan ribu pesertanya. Jadi boleh dikata bahwa kelasnya itu unlimited dan biasanya ini sifatnya apa namanya kredensial. Jadi kredensial itu adalah lebih ke kursus atau mungkin istilahnya kurikulumnya jangka pendek. Kalau di dalam kurikulum dia bersifat sub-sub pokok bahasan yang sama dan ini memungkinkan kalau dikaitkan dengan RPL
RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Itu misalnya kalau mau kuliah di S1 164 itu bisa reduksi sampai 80 SKS, tinggal 80 diambil. Kalau di S2 bisa tereduksi dari 4 semester menjadi 2 semester. Nah, ini semua adalah berkaitan dengan cyber education, karena di mana sistem networknya itu sudah menggunakan, lebih banyak menggunakan teori cybernetik, jadi cybernetik konstruktivis dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, berbicara mengenai cyber ini, ciri khasnya juga itu adalah termasuk cyber crime-nya itu, bagaimana kita mengelola suatu lembaga pendidikan itu datanya bisa bisa aman, ya, bisa aman. Jadi itu juga titik tekanannya di situ. Jadi cyber education ini dia sebenarnya bersifat lebih makro ketimbang bersifat lebih mikro. Jadi mikro juga sebenarnya bisa, tetapi itu tadi kredensialnya itu. Jadi kredensial. Jadi misalnya kalau yang sudah laksanakan di Indonesia itu adalah UT, yang ada itu Institut uh, Cyber Education itu. Misalnya kalau teman-teman mau ikut nanti di kegiatan Cyber Education ini itu tanggal 2 Oktober. Jadi nanti saya kirim linknya kalau teman-teman mau ikut melihat apa-apa yang dibicarakan di dalam cyber education ini. Jadi, tetapi intinya itu tadi, misalnya mempromosikan tentang gaming, gamifikasi, uh, memperkenalkan sistem uh, apa namanya VR, virtual, uh, membicarakan tentang virtual, ya. Kemudian ada augmented reality-nya. Jadi ada virtual reality, ada augmented reality, ada metaverse. Nah, itulah yang diperkenalkan, termasuk juga yang terkait dengan usaha-usaha bisnis yang sifatnya pelatihan atau pelayanan keterampilan. Nah, itu nanti akan diberikan satu sertifikat, di mana sertifikat itu bisa dihargai, dan pembuktian sertifikat itu bisa melalui dengan jaringan internet, tinggal diklik, betul-betul di situ dibuktikan bahwa yang bersangkutan ini sudah mengikuti kegiatan ini. Karena itu adalah termasuk dalam kategori cyber education. Jadi cyber education itu uh, lebih banyak bersifat makro, dan daripada makro dan meso, ya. Jadi ada level makro, ada level meso, kemudian ada mikro yang sifatnya itu tadi yang saya sebut mikro kredensial. Jadi memang butuh, ya, butuh network, butuh kerjasama untuk membuat suatu produk dalam kaitannya dengan apa itu produk masalah pengelolaan pendidikan. Karena memang kalau kita lihat sistem pengelolaan di Indonesia ini boleh dikata masih amburadul, ya. Ya, jadi amburadulnya itu mungkin hanya berteori, tetapi tidak menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Jadi belum klop antara era 5.0 dengan revolusi, ya, revolusi 4.0 yang semestinya itu harus terkoneksi antara era perkembangan era tersebut. Nah, disinilah kajian daripada
cyber education. Jadi memang lebih banyak kita berkiprah di luar ya. Jadi banyak studi-studi banding, banyak kita lakukan benchmark supaya itu bisa kita memahami dari intisari dari cyber education itu sendiri. Jadi kawan-kawan sekalian, jadi mungkin itu sebagai ulasan tentang substansi dari cyber education yang beda-beda tipis dengan kajian TIK dalam pendidikan, kemudian pengembangan media dan pengelolaan sumber belajar, kemudian difusi dan inovasi di dalam pendidikan. Nah, tentunya itu apa namanya hampir hampir terkait antara satu dengan yang lain. Cuma yang penting kita pahami sebagai orang akademisi adalah bisa melakukan diferensiasi antara satu bidang dengan bidang yang lainnya. Karena memang TP ini adalah istilahnya isomorfi. Jadi isomorfi itu artinya lintas disiplin, lintas disiplin. Jadi uh, kami dari MTP khususnya yang ada di jurnal akademika, itu saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa ada promo ya, ada promo untuk teman-teman, ada teman-teman yang mau masukkan artikelnya ke akademika, yaitu ada pemotongan harga dalam rangka kegiatan Disnatalis UIA pada tanggal 20 dan tanggal 12 Oktober nanti. Jadi itu tentunya kegiatan jurnal ini utamanya dalam sistem yang digunakan di dalam jurnal itu yang digunakan oleh para editorial, para reviewer, pada author itu sudah menggunakan sistem yang dipakai di dalam cyber education. Jadi yang penting juga ini adalah bagaimana mengamankan data yang kita buat atau yang kita kembangkan supaya aman. Nah, disitulah juga pentingnya cyber education khususnya dalam cyber crime. Oke teman-teman sekalian, jadi kemudian kembali kepada soal kontrak terkait dengan masalah sistem penilaian. Nah, sistem penilaian ada perubahan juga, yaitu yang pertama, yang dulunya kalau dapat nilai 80 sudah bisa dapat A. Sekarang berubah, yang dapat 80 bukan lagi A tetapi A min. Ya, jadi ada A min, ada B plus, ada B min, ada C. Jadi itu perubahannya. Kalau dulu kan cuma bulat A, B, C, A atau B. Ya, kalau ke depannya ini ya B-nya itu bisa berubah. Ada B plus, ada B min. Nah, itu juga perlu saya sampaikan di dalam sistem RPS yang dikembangkan sekarang itu sudah ada semua di apa namanya nilai-nilai capaian pembelajarannya itu ketika dikonversi itu sudah ada di situ. Nah, kemudian dari sisi aspek penilaian yang dulunya sistem penilaiannya itu mau essay mau apa tidak ada masalah. Kalau sekarang sudah disebutkan di dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu bahwa untuk penilaian itu semuanya sudah berbasis project, karena yang diharapkan itu adalah capaian pengetahuan di level create atau di level mencipta. Nah, jadi seperti itu perubahan yang ada di dalam sistem penilaian ya. Jadi sistem penilaiannya sudah jelas, kemudian
uh, topik yang ada di masyarakat jelas jadi sekian. Nah itu sudah cukup. Jadi nanti teman-teman memperoleh nilai A itu harus ada harus ada karena yang tadinya 80 sudah bisa dapat A, sekarang 85 bisa dapat A. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan nilai SKS tesis. Itu ada perubahan. Kalau dulu kurikulum S2 itu 46 bisa 45. Sekarang minimalnya itu jumlah SKS S2 itu adalah 54 SKS. Jadi ada penambahan. Tapi bagi teman-teman mungkin tidak berlaku ya karena angkatan lama. Yang berlaku ini adalah angkatan baru. Jadi nanti juga kita sepakati bahwa sistem penilaiannya apakah tetap masih pakai A, tidak ada amin, tidak ada B+, itu nanti kami perjuangkan supaya perubahan-perubahan ini hanyalah berlaku di mahasiswa baru, ya mahasiswa baru. Berarti kalau mahasiswa baru masih dihitung 47, mahasiswa lama masih 47 SKS ya. Tapi kalau untuk mahasiswa baru, tesis sekarang menjadi 10 SKS. Jadi lumayan kalau misalnya dapat 4, itu bisa menjadi nilainya 40. Artinya 40 dari sekian ratus nilai SKS itu kan 15 mata kuliah. Kalau dapat 4, berarti itu nilainya 60. Ditambah 20 berarti sekitar 80. Jadi nilai 80 baru dibagi berapa rata-ratanya. Oke kawan-kawan sekalian, jadi saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan sebagai kontrak perkuliahan. Saya kira sudah jelas ya, mulai dari topik apa yang dibahas, kemudian sistem kerjanya seperti apa. Nah ini ada yang terlupa. Nah untuk kegiatan kelompok, khususnya UAS dan UTS, itu nanti bisa dikerjakan secara kelompok, katakanlah 2 orang untuk mengerjakan proyek itu. Nah, untuk nilai produknya itu tentu nilainya sama. Kalau dapat 80 berarti semuanya 80-80. Tetapi yang membedakan di sini adalah kemengapaan produk itu. Nah, itu nanti ada pertanyaan khusus yang terkait dengan itu. Jadi untuk yang hanya nembem begitu saja, ya berarti nilai kemengapaan apa dan mengapa dan bagaimana, berarti tidak paham tentang produk yang dibikin itu. Nah itu kita harapkan supaya meskipun dia hanya bantu-bantu di situ, tapi dia memahami hakikat dari apa yang diproduksi itu. Nah, produk itu bisa dalam bentuk portofolio, bisa berupa apa namanya model, bisa sistem, bisa produk. Kalau produk itu mungkin dalam bentuk multimedia, dalam bentuk buku, dalam bentuk membangun suatu sistem. Karena kalau di model pasti pelajaran yang utamanya digunakan di apa namanya dunia digital itu rata-rata menggunakan IDDI. Jadi ada analisis, ada desain, kemudian ada implementation, kemudian ada yang banyak menggunakan apa namanya pengembangan media audiovisual, pengembangan media podcast, pengembangan media metaverse, kemudian augmented reality, lain-lain sebagainya.
kawan-kawan saja yang bisa saya sampaikan karena ini masih masih kendala dengan batu-batu ini. Jadi yang jelasnya bahwa kemana arah mata kuliah ini itu tentunya kita sudah pahami kaitannya dengan profil lulusan TP. Jadi sebagai pengembang. Nah, pengembang ini bisa pengembangan kurikulum, bisa pengembangan sistem pembelajaran, bisa pengembangan media, dan seterusnya. Kemudian yang kedua sebagai akademisi. Artinya akademisi itu kemengapaan itu dia paham, ya. Dia paham hakikatnya, istilahnya kalau bahasa filsafat ontologinya, dia paham tentang metodologinya, yaitu epistemologinya. Dia juga paham tentang untuk apa produk itu dibikin dari sisi aksiologinya. Itu kalau dalam berbicara tentang nas, ya, bernas, ya, dalam pendekatan filsafat ilmu. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang beberapa yang mau bertanya, menanggapi, silakan saya berikan waktu. Silakan. Izin Pak Dr. Fahri. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Dr. Fahri sehat selalu, begitu pula dengan teman-teman. Amin, amin. Terkait tadi kan Pak Dokter sampaikan, kalau saya nggak salah menyimak, 13 materi, Topik. 13 materi atau 13 topik. 3 disampaikan oleh Pak Dokter Fahri, kemudian 10-nya oleh teman-teman mahasiswa dalam bentuk kelompok ya Pak Dokter ya. Nah, kemudian karena kita ini dua kelas digabung menjadi Oh satu, iya, betul. bagaimana kalau yang 10 topik itu kita bagi dua Pak Dokter gitu. Jadi 5 topik untuk kelasnya Kang Arif, kemudian 5 topik lagi itu untuk kelas kami, kelas F gitu Pak Dokter. Ya, Nah, kemudian di GCR ya kan itu memang belum ada kalau nggak salah RPS-nya ya, yang topik-topik tersebut gitu. Tadi ya, saya nanti sudah buka, diizinkan dulu ya. Ya, oke. atau mungkin di sayahnya error atau bagaimana, tapi memang udah saya cek di situ ada 19 mahasiswa yang sudah masuk, dan saya cek memang baru ada yang di pertemuan pertama. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira informasinya bagus sekali. Jadi saya lupa tadi bahwa ini ada dua kelas yang digabung karena memang sedikit, ya. Ya, Artinya tanggung begitu. Nah, oleh karena itu secara dokumentasi itu tetap dua kelas. Cuma yang jadi masalah sedikit di sini supaya satu kelas itu meskipun sedikit anggotanya, tetapi dokumennya tetap dari 10 topik itu ada, jadi tinggal mungkin gantian. Nah, tetapi yang bertanggung jawab mempresentasikan cuma lima kelompok, ya. Oke, saya kira ya, tidak ada masalah. Jadi 5 kelompok dari kelas kerjasama dan 5 kelompok dari recruiter. Tapi nanti ada change by change, ya. Jadi siap Pak Dokter. berubah sedikit pendahuluannya atau apanya, jadi tetap lengkap. Jadi lengkap 10-10, ya. Tapi misalnya kelompok A jadi mempresentasikan tentang topik 1 sampai 5 misalnya. Nah, nanti di dokumennya itu 1 sampai 5 tetap ada juga di kelas sebelah. Ya, kemudian yang dipertanggungjawabkan atau yang didiskusikan, nah itu tetap dari misalnya dari topik 7 sampai sampai 14 misalnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa tetapi tetap secara dokumentasi tetap lengkap, apa namanya, lengkap eh, topik-topik yang ada itu. Jadi tinggal dipoles-poles sedikit Pak, ya. Jadi Siap siapa Pak yang Dokter. meminjam itu yang bertanggung jawab untuk memoles, dan begitu juga sebaliknya. Saya kira begitu, ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ada lagi?
Kalau tidak ada, karena Bapak ini sudah capek juga ya dari pagi. Ya, mungkin waktunya untuk istirahat Siap. supaya tidak overload. Ya, oke, baik teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya kira kita cukupkan pertemuan sampai di sini dengan catatan minggu depan itu sudah mulai ada presentasi. Silakan dua ketua kelas ini mengatur bagaimana pembagian itu secara adil. Oke, terima kasih. Untuk lebih afdalnya, mari kita menutup kegiatan perkuliahan perdana ini dan kita berdoa semoga kita tetap diberi kekuatan lahir dan batin, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita khususnya bagi yang penuntut ilmu ini, dan pengeluaran yang dikeluarkan itu bisa menjadi amal jariah supaya tidak Amin ya robbal alamin. begitu saja ya. Jadi istilahnya apa yang kita lakukan ini adalah untuk masraatul akhirah. Jadi berkebun di dunia untuk kemaslahatan kita di akhirat nanti. Saya kira cukup sekian dan mari kita tutup perkuliahan perdana ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Fahri. Terima kasih Pak Fahri. Amit Bapak. Terima Terima kasih. kasih. teman-teman. Izin Sama-sama. mas teman-teman, udah sore. Sebelum ditutup mungkin Ada ini berkendaraan ini. ada informasi terkait dengan tugas. Itu kan tadi 2 tugas pertama kan sudah diborong sama